kesunyian besar umat manusia. Faisal Kamandobat. Takdir muram dunia ini, kebingungan besar sejarah ini, terimalah dengan kerendahan hati di tengah mulut dunia yang terkunci. Getar alam keabadian ini bagi jiwa-jiwa melata, lemah dan sendiri. Ku persembahkan nyanyian panjang ini untuk bersama-sama mendengar suara-suara senyap dalam diri. Tuhan telah mengirim kesunyian besar untuk seluruh penduduk bumi. Pintu-pintu telah ditutup bagi duka dan bahaya yang hendak masuk. Tak ada lagi yang terbuka selain jalan keheningan. Doa dan perlambang bermekaran di taman jiwa yang dalam. Manusia yang lama tak mengenal dirinya tengah digiring oleh kawanan wabah ke ruang-ruang muram dan sunyi. Terkejut, bingung dan gelisah menyaksikan versi-versi tentang dirinya yang melas dan yang buas, yang pengasih dan yang jauh di saat begitu dekat dengan maut. Benua tertidur, kota-kota mengenakan selimut, kelam dan muram. Manusia yang lama tak bermimpi, tiba-tiba bermimpi kembali. Ikan-ikan kembali mengisi kanal dan pantai. Wawasan baru tumbuh pada dinding-dinding dan udara. Tanda-tanda tumbuh serupa biji-bijian, dan semua menjadi buku. Kemudian bahasa-bahasa baru bermunculan dengan aturannya yang belum dikenal. Manusia belajar berkata-kata lagi dengan menyusun barang-barang, membersihkan rumah, mencuci tangan, mendengar jenis-jenis suara angin dan aroma perabot-perabotan. Di tengah kesunyian besar, rombongan semut yang tengah berkelana di atas meja makan menjadi peristiwa yang menakjubkan. Bersama berkembangnya peradaban dari hal-hal kecil, metropolitan dari kaleng dan gelas, di tepi baskom yang menjelma laut, pena-pena menjadi pesawat dan roket yang menembus luar angkasa. Sementara di luar rumah, langit begitu kelam, mayat-mayat diangkut menuju kuburan-kuburan dangkal. Beberapa dokter terkapar kelelahan menangani ribuan korban. Berita kematian terus berdatangan bersama maut yang begitu pemurah, menjemput ajal sekalian insan untuk dibawa ke alam seberang. Sekelompok orang murung yang merasa mendapat pertanda, mengira hari kiamat akan segera tiba. Mereka menari di tengah kabut, bernyanyi-nyanyi di keranda sambil menghadap langit penuh badai. Kabar datangnya hari kiamat disambut dengan penuh sukacita. Orang-orang memborong makanan, seakan tengah mempersiapkan pesta tentang akhir seluruh waktu, di mana kata kerja yang selama ini dilakukan perlahan akan membeku
menjadi kata benda, dan tindakan-tindakan tak berguna akan tertunda selamanya. Seorang ilmuwan tua yang lama berdiam di laboratorium keluar rumah sambil membawa temuannya. Sebuah jam tua dengan setumpuk kertas berisi teori tentang pembiakan waktu dengan kelipatan tak terhingga dapat menyebar seperti wabah. Khayalannya segera disambut orang-orang yang banyak menanggung kesedihan sepanjang hidupnya, dipenuhi kisah-kisah tentang para juru selamat dan persekongkolan orang-orang besar mengatur dunia. Kerumunan mereka berakhir ketika seorang bocah yang baru pulang dari sekolah menghampiri dan bertaruh sambil memasang beberapa koin. Nanti malam hujan akan turun dan esok matahari akan terbit seperti biasa. Tapi jam tua itu akan tetap mati sampai juru selamat menghidupkan kembali. Esok hari, jalanan dipenuhi manusia. Beberapa seniman menggelar pertunjukan di pinggir alun-alun yang ramai, membawakan lagu-lagu cinta dengan perasaan hebat dan syahdu, menghibur para pejalan dan orang-orang yang tengah rehat dari pekerjaan. Mereka yang lolos dari akhir zaman akan melanjutkan pekerjaan mereka di rumah, kantor atau pabrik, menghidupi keluarga dengan rizki yang baik, menanti datangnya juru selamat dengan kertas dan tanggung jawab. Pada kebun kecil di belakang rumah, bunga-bunga bermekaran setelah diguyur hujan semalaman. Benih-benih bermunculan mengisi kehidupan baru, dan burung-burung berterbangan menuju dahan pepohonan. Hari kiamat yang dinanti-nanti tak jadi datang hari itu. Mungkin ia sedang dalam perjalanan dan selalu seperti itu sampai batas waktu yang tak menentu. Dan atas dasar itu, bocah itu memenangkan taruhannya. Ia membawa pulang banyak sekali koin untuk dipersembahkan pada ibunya. Tapi tak lama kemudian, ramalan ilmuwan itu terjadi. Wabah benar-benar mendatangi kota, menjalar seperti bisikan rahasia. Seakan siapa saja yang mendengar dan bicara akan menderita atau sekarat seketika. Orang-orang berhamburan dari jalanan menuju rumah-rumah mereka. Tak ada lagi yang tersisa selain jejak kaki para pejalan di sudut-sudut kota. Pula nyanyian para seniman yang anehnya masih tetap bertahan usai ditinggalkan para pemainnya. Di udara, irama nyanyian itu seperti kawanan malaikat tengah membagi kabar langit untuk para penduduk bumi. Angin dingin berhembus pelan bersama suara seruling yang nyaring. Angin barat perlahan datang bersama ketukan drum dalam kegaiban. Masjid, gereja dan sinagog dikosongkan. Pula berada tempat-tempat suci. Kidung puji tak lagi bergema di altar. Tuhan yang maha lama berdiam dalam lembaga dan organisasi memutuskan pindah ke dalam hati dan membagi kasih-Nya tanpa mengikuti prosedur resmi. Seketika setiap hati adalah kuil,
di mana perasaan-perasaan bersalah dibicarakan langsung dengan Tuhan. Dosa-dosa kecil dan besar mendadak lebih mudah diampuni, dan pintu Firdaus dapat dilihat cukup dengan kerendahan hati. Di tengah derita, tak ada yang lebih menyedihkan selain tempat-tempat ibadah yang tertutup bagi orang-orang papa. Agama telah begitu tua dan sedih, terlalu sering disalahpahami dan disalahgunakan seperti benda purba yang tak henti jadi sengketa dan perdebatan. Siapa mengaku sebagai pengikut Kristus? Siapa merasa setia di jalan Musa? Siapa mengaku sebagai umat Muhammad? Siapa menempuh jalan surga para dewa? Jalan lengang dan lapang itu tak dapat dilewati selain oleh orang-orang yang membawa kemurnian dari masa bocah menuju masa yang diliputi bayangan. Di taman lengang penyesalan, wawasan-wawasan suci diturunkan, insan-insan memungut buah-buahan dari pohon penderitaan. Di Makkah dan Yerusalem, di tepi sungai Gangga dan Taman Lumbini, jiwa-jiwa patah tak dapat lagi menatap. Tapi lembutnya kasih Kristus, kekuatan hukum Musa, manisnya cinta Muhammad, sentuhan magis para dewa, alangkah dekat dengan hati yang senantiasa setia dan murni sebelum wajah umat manusia melahirkan wajah-wajah lain yang tak dapat dikenali. Sudah lama kita tak merasakan getar dari sebuah senyuman yang diliputi cahaya, sebab aku dan kau, manusia, tinggal sekumpulan partikel yang diberi ego dan nama-nama. Sapaan kita yang lembut atau dingin sekedar pekerjaan mesin yang telah dibuat rutin. Jantungku masih berdetak, kelopak mataku selalu terbuka tiap kali menyambut matahari. Tapi tak ada lagi arti pagi dengan aroma dan sisi mimpi, bekerja dan berbahasa basi. Tak lebih aliran listrik yang menggerakkan mekanika jasad buatan ini. Tak ada kata yang salah dan sikap yang kurang berkenan atau tindakan gegabah yang membayangkan. Mohon periksa algoritmanya, sebab itulah dasar moralitas baru kita setelah dosa dan pahala diatur oleh para programmer manusia. Jangan bersedih manusia, masih terbuka jalan kembali. Temui aku di sisi, di ruang, dalam sajak ini. Temui dan bawa padaku kota-kota sunyi dan aroma mautnya, paru-paru yang membeku oleh harapan patah, penyakit menular dan rasa lapar. Bawa semua mimpi yang terbengkelai di atas surat-surat bersegel. Di sini hanya angin berdesir, cahaya berpendar alangkah lembut. Di sini pernah sama-sama kita cecap kebajikan-kebajikan kecil dan sederhana. Kita membeli segala kebingungan ini tanpa menghitung betapa suramnya bagi pikiran-pikiran yang alpa. Tak ada yang sanggup
menanggung dunia tanpa tangan dan kaki, mata yang terbuka tapi tak bisa melihat, jiwa-jiwa murni yang terendam hujan, wabah penyakit dan debu radioaktif. Temui aku di ruang dalam sajak ini, pada akar-akar doa di jantungmu, berdenyut lirih dan pilu, dan sentuhan tangan manusiawimu. Aku membantumu menemukanku. Gelisah abad-abad yang papa, di tiap-tiap kata yang tertahan, di bibirmu yang beku, ku terima tanpa penawaran dan penantian, di sisi dalam jantung yang sama-sama kita kenakan. Jangan menyerah manusia, di tengah kesunyian besar ini, di masa paling murung dari dunia, di getar nyanyian si fakir, di liang mata pecinta yang patah, di tenggorokan para pemimpin yang bimbang, di senja merah negeri-negeri bayangan, kita menyaksikan wajah maut di mana-mana. Berparas nyanyian, bersayap api, bertudung awan, bertangan angin, melangkah tenang, tak tertahankan, membawa takdir layaknya kekayaan di tengah kawanan para peminta-minta. Jangan takut, sekali lagi, jangan takut manusia. Begitu banyak biji-bijian yang menunggu, ucapan syukurmu yang tertunda, ikan-ikan yang terusir dari pantai, dan sungai-sungai tersedak lumpur. Kapal para penjajah dan penakluk dari kaummu. Rasa malu yang dingin dari pemikiran dan keyakinan yang keliru tak akan berdaya di hadapan cinta. Digigir malam yang senyap, di bawah lubang langit misterius itu, tempat Homo sapiens melepas luka-luka evolusinya. Kelopak-kelopak mawar berguguran dari pohon-pohon cahaya, di rimbun lamunan para pencari, di perpustakaan tanpa pembaca, di tiap zarah yang mengikat kabar dan wahyu, di ujung nada sajak ini. Terimalah wajah murni yang tersembunyi, versi mendalam dari ada, sisi lain yang perlahan mengembang serupa kata cinta. Alangkah dekat Firdaus, mari berharap bersama. Alangkah dekat kau dan aku, bergetar bersama. Rupa-rupa senyum itu biarkan menjangkau jiwa-jiwa. Dan kasih akan seluas yang telah diberikan oleh waktu. Hidup yang pemurah, berpeluh takdir, tiada pilihan selain berpeluh takdir. Untuk para pemuja kesunyian yang gigih di peradaban kata-kata, tindakan-tindakan utuh perlu dibuat, sebab meski uang perlahan tiada, hidup tak lantas seperti di surga tanpa alat tukar dan kepemilikan serta kedamaian mentarinya. Kita akan tetap berpeluh takdir, berpeluh takdir, berpeluh takdir. Jangan jatuh lebih dalam manusia. Jangan tekuk tekadmu, meski keringat kadang terasa sia-sia. Bagi anak Adam yang menghargai kerja, perjuangan menjadi manusia tak akan ada habisnya. Bertahanlah di rumah, genggamlah doa-doa, kenalilah kembali bahasa yang mengalirkan pesan-pesan magis di lubuk jiwa yang dalam, dan
Lihatlah bagaimana alam bekerja di tengah badai wabah dan kesunyian gila. Istri-istri masih melahirkan anak-anak rupawan. Tumbuh-tumbuhan mengembang sebagaimana mestinya. Hewan-hewan tak menjadi abu. Di kandang dan padang hijau, dan waktu terus membuka pintu-pintu sejarah bersama kasih yang bermekaran seiring terbitnya hari-hari. 2020, Faisal Kamandubat.